Satu ungkapan yang cukup populer di zaman ini, katanya inner peace is the new success. Bahwa yang paling dicari oleh manusia saat ini itu adalah ketenangan, kedamaian hati. Karena banyak di antara manusia yang sebenarnya sudah sampai pada level puncak pencapaian hidupnya, tapi belum menemukan yang namanya ketenangan batin. Hidupnya terasa kosong, terasa hampa. Kalau kata Viktor Frankl, ini gejala neurosis noogenik, perasaan tanpa makna dan unfulfilled gitu ya. Ada beberapa kesalahpahaman kita tentang kedamaian hati. Banyak di antara kita yang berpikir bahwa kedamaian hati itu ditentukan oleh faktor eksternal. Tergantung jumlah uang yang kita punya, kondisi keluarga mungkin, bahkan kondisi politik, kondisi negara, kondisi pekerjaan kita, kondisi bisnis kita, masalah yang sedang kita hadapi. Padahal faktanya nggak begitu. Ada seorang ahli di bidang happiness science, namanya Profesor Sonia Lyubomirsky. Dalam risetnya, dia menyimpulkan bahwa faktor eksternal itu hanya berpengaruh maksimum 10% terhadap kebahagiaan dan kedamaian hati seseorang. Porsi besarnya ada pada dirinya, dalam dirinya, the internal state of mind. Bagaimana dia mengelola pikirannya, kalau kata ustadz saya, bagaimana dia memanage kolbunya. Lalu apa rahasianya agar kita bisa menemukan yang namanya kedamaian hati? The secret to finding inner peace. Ada 3 teman-teman sekalian. Dan dari mana inspirasinya? Dari doa yang Rasulullah ajarkan. Suatu hari Rasulullah pernah mengajarkan doa kepada sahabatnya, doa yang sangat indah. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Kalau kita simak doa ini kawan-kawan sekalian, ini doa yang sangat indah strukturnya dan sangat dalam hikmahnya. Rasulullah menyebut inner peace itu dengan sebutan nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Dan bukankah ini, kawan-kawan, puncak cita-cita kita? Kita kepengen di akhir hayat nanti, kita dipanggil Allah dengan panggilan mesra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannah. Dari doa ini, teman-teman, Rasul mengisyaratkan ada 3 fondasi, 3 pilar, 3 rukun yang menjadi landasan the real inner peace, kedamaian hati yang sejati. Apa itu? Yang pertama adalah tu'minu biliqa'ik, jiwa yang yakin bahwa suatu hari nanti dia akan bertemu dengan Robnya. Dalam bahasa saya, jiwa yang punya clarity of purpose, kejelasan tujuan hidup. Karena yang membuat kita galau itu, teman-teman sekalian, seringkali karena belum jelas tujuannya. Semakin jelas tujuan kita, semakin clear apa yang mau kita tuju, itu biasanya akan semakin damai hati seseorang dalam menjalani hidupnya. Ketika seseorang punya kejelasan tujuan, bahwa yang dia cari adalah perhatian Allah, karena semuanya ini akan kembali kepada Allah, maka dia nggak pusing dengan apapun yang dikatakan oleh manusia. Yang dia cari adalah perhatian Allah, bukan perhatian manusia. Karena satu sebab yang akan membuat kita menderita dalam hidup ketika kita terlalu dipusingkan dengan apa kata orang. Kita terlalu khawatir dengan apa pandangan orang sampai-sampai kita lupa apa pandangan Allah tentang kita. Allah
Pilar kedua adalah watardo biqadaik. Fondasi kedua dari inner peace itu adalah jiwa yang selalu ridho dengan apapun yang Allah tetapkan. Orang-orang beriman itu selalu bisa menerima segala ketetapan Allah karena dia yakin Allah itu Tuhan yang maha penyayang, Rob yang tidak mungkin zolim kepada hambanya. Dia selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir yang Allah tetapkan untuknya. Ada salah seorang psikiater namanya M. Scott Peck. Dia telah menterapi banyak sekali pasien gangguan jiwa. Dia tuliskan dalam bukunya yang berjudul The Road Less Traveled. Dia bilang, ada sekian banyak jenis-jenis dan tingkatan gangguan jiwa, tapi dari semua itu, seringkali akar penyebabnya itu sama. Apa? Ketika seseorang tidak mau menerima terhadap apa yang terjadi dalam hidupnya. Tidak begitu orang-orang yang beriman. Makanya kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku tuh nggak peduli terhadap keadaan senang atau susahku. Kenapa? Karena aku nggak tahu mana di antara keduanya yang baik untukku. Di kesempatan yang lain, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah bilang, ketika Allah mengabulkan doaku, aku bahagia. Tapi ketika Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku lebih berbahagia. Kenapa? Karena yang pertama tadi pilihanku, sedangkan yang kedua adalah pilihan Allah. Dan pilihan Allah pastilah yang terbaik untukku. Dan jiwa-jiwa seperti inilah yang selalu bisa ridho dengan apapun yang Allah tetapkan untuknya. Dan ini fondasi yang sangat penting, fondasi yang sangat vital kalau kita ingin menemukan inner peace, sebenar-benarnya kedamaian hati dalam diri kita. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, Allah. Nah, fondasi yang ketiga dari kedamaian hati dalam doa Rasulullah ini, kawan-kawan sekalian, adalah wattaqna'u bi'ata'ik. Jiwa yang selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, jiwa yang merasa puas dengan semua pemberian Allah. Karena manusia itu memang sifat dasarnya nggak pernah puas. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, anak Adam itu kalau dikasih satu lembah emas, maka dia pasti kepingin 2 lembah yang lain. Dan tidak akan pernah merasa puas sampai nanti tanah kubur yang masuk ke dalam mulutnya. Itulah mengapa guru saya sering berpesan, orang kaya itu sejatinya bukan orang yang banyak uangnya dan besar penghasilannya, tapi orang kaya itu adalah mereka-mereka yang keinginannya itu lebih sedikit dibandingkan penghasilannya. Jiwa yang penuh syukur dan menikmati apapun yang Allah berikan dalam hidupnya. So, kawan-kawan sekalian, inilah rahasia dari inner peace. Mari kita hafalkan doa ini, kita dawamkan terus kalau bisa setiap pagi, setiap petang. Mudah-mudahan kita bisa merasakan nikmatnya punya hati yang damai karena Allah. Insya Allah.